Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini adalah pertemuan yang ketiga dan keempat. Minggu lalu saya sempat kosong karena ada beberapa kegiatan yang ada di luar kota yang tidak memungkinkan untuk mengajar. Maka hari ini kita akan melanjutkan pada penjelasan kemarin bahwa dalam pertemuan yang kedua, kita sudah mengulas lebih dalam tentang retorika dakwah, yang pada kesimpulannya kita mendefinisikan retorika dakwah itu adalah seni pidato atau seni daripada ceramah yang berisikan pesan tentang dakwah, yakni ajaran atau ajakan ke jalan Tuhan yang disebut dalam ayat Al-Quran dengan sebutan Sabili Rabbi. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan ila akhir al-ayat. Bahkan minggu lalu kita juga sudah mendengarkan sebuah penyampaian bahwa dakwah itu kewajiban bagi setiap umat muslim yang tidak bisa hanya dimaknai khusus kepada orang tertentu, tapi kepada seluruh umat manusia, khususnya umat muslim. Nah, tentunya perlu memiliki skill, kapasitas, dan kapabilitas dalam penyampaian itu. Retorika mengubah seseorang yang kesulitan dalam berkomunikasi, akan memudahkan untuk menyampaikan pesan-pesan melalui teori-teori yang ada dalam ilmu retorika. Namun, pada pertemuan kemarin kita belum membahas tentang dakwah secara komprehensif. Karena retorika dengan dakwah itu adalah dua ilmu yang kemudian disatukan menjadi satu ilmu. Retorika memiliki teori sendiri karena memiliki latar belakang atau sejarah sendiri, sedangkan dakwah juga memiliki orientasi sendiri dalam proses pekerjaannya. Nah, dari sini kalau kemarin kita mengerti bahwa yang namanya dakwah itu diambil dari kata bahasa Arab, yakni da'a yad'u dakwatan, yang berarti mengajak, menyeru kepada siapa? Mat'u, orang yang diajak, orang yang diseru. Maka ada perintah dalam hadis Nabi, khatibun nasa ala qadri ukulihim. Maksudnya adalah serulah kalian, ajaklah mana manusia itu dalam batas kapasitas kemampuan akal mereka, kultur mereka. Dalam arti yang lebih spesifik, seorang dai harus tahu dengan siapa dia berbicara, di mana dia berbicara, kapasitas daripada orang yang diajak bicara itu seperti apa, kulturnya, tradisinya, adatnya, dan seterusnya. Sehingga proses penyampaiannya itu bisa diterima oleh orang-orang yang sedang diajak menuju jalan Tuhan. Maka dalam terminologi yang lebih spesifik lagi, dakwah itu dimaknai sebagai kegiatan untuk merangkul, bukan untuk memukul. Merangkul siapa? Orang yang mau hendak diajak. Sehingga mereka mau mendekat, mau tertarik, mau mengikuti apa yang disampaikan oleh si pengajar. Tidak kalimatnya sederhana, tapi dalam proses perjalanannya ini sungguh susah untuk diaplikasikan, karena manusia itu kan memiliki sisi psikologis yang kadang membawa suasana atau terbawa oleh suasana yang sedang dihadapi oleh seorang dai. Maka informasi, emosi itu sering menyebabkan seorang dai yang tadinya ingin merangkul malah memukul siapa orang yang hendak diajak. Bahkan kemarin saya ilustrasikan beberapa dari dai yang kita miliki, dia berdakwah tidak hanya pada tempat-tempat yang siap untuk didakwai, seperti di masjid, di masyarakat yang mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan. Namun ada juga dai yang saya tertarik dengan
apa yang dilakukannya karena dia mau berdakwah di lokalisasi. Nah, dalam frame kita namanya lokalisasi itu sudah tidak mungkin untuk mendengarkan siraman-siraman rohani. Namun dia lakukan itu dengan sebuah alasan bahwa yang namanya mengajak kebaikan itu tidak dibatasi ruang dan tempat. Dan itu merupakan kewajiban untuk berceramah kemanapun, dimanapun, kepada siapapun. Sehingga dia berharap kalau seandainya tempat yang tidak bisa dijamah dengan kebaikan, maka dia adalah orang yang akan menjamah tempat tersebut. Nah, ini luar biasa, harus memiliki teori, harus memiliki kedekatan, sehingga mampu menyebabkan orang yang berada di tempat-tempat semacam itu mau bertaubat. Maka seorang dai ini bebannya luar biasa, karena dia mengawal berbagai macam variabel, yang variabel itu merupakan bagian daripada kekuatan dia dalam membangun komunikasi dengan orang yang diajak. Maka yang namanya dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Ingat, kalau ingin mendapatkan simpati daripada orang lain, bukan ejekan yang kita tawarkan, tapi ajakan yang kita sampaikan. Sehingga orang itu merasa nyaman. Belum juga dapat, sudah diejek, bagaimana dia bisa mendekat. Nah, dakwah itu ramah, bukan marah. Jadi kalau orang itu menampilkan kesan keramahannya, orang itu akan dilihat dari sisi positifnya. Semakin dia ramah, maka semakin banyak orang mendekat. Tapi lain halnya apabila dia dalam berdakwah itu diliputi dengan kemarahan. Apalagi yang namanya kemarahan itu menyebabkan seseorang itu lupa akalnya, lupa tempatnya, lupa variabel-variabel yang mesti dia sampaikan. Karena dia sedang diliputi oleh hawa nafsu yang menyebabkan dia tidak sempurna dalam menyampaikan pesan-pesan yang hendak disampaikan. Maka sampai ditulis dalam Al-Quran, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, bahwa orang-orang yang marah ini memang menjadi catatan tersendiri, karena saat dia sedang marah, kontrol terhadap dirinya sedang lepas, sehingga menyebabkan kesan yang lahir dalam dirinya bukan lagi memiliki sifat manusiawi, tapi sifat yang sifat yang merusak, yang menyebabkan orang abai dan cenderung antipati terhadap apa yang dia sampaikan. Walaupun itu dikemas dengan kalimat yang bagus, tapi dengan kemarahan yang muncul, maka tidak bisa akan membuat orang itu menjadi tertarik. Yang berikutnya, dakwah itu mengajar, bukan menghajar. Loh, yang namanya dakwah itu menyampaikan pesan, bukan membabi buta untuk mengajar orang yang tidak sepaham dengan dia. Artinya, ada suasana dialogis, ada suasana yang apa menurut saya ada transfer knowledge, pengetahuan antara si dai dengan orang yang matku atau orang yang mendapatkan informasi tentang ilmu pengetahuan. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah terkadang orang itu tidak menyampaikan knowledge. Kenapa tidak menyampaikan knowledge? Ya karena minim pengetahuan. Knowledge itu kan pengetahuan. Maka seseorang dikatakan seorang dai, seorang mubaligh, maka dia adalah orang yang memiliki keilmuan yang cukup sehingga mampu mengarahkan orang yang tadinya tidak mengerti menjadi tahu dan seterusnya. Nah, ini yang paling parah adalah seorang mubaligh, mohon maaf, yang kurang kapabilitasnya dalam menyampaikan keilmuan Islam, namun dia diberikan kesempatan untuk berbicara. Yang terjadi adalah keluar teks, keluar konteks, keluar daripada misi pertama sebagai seorang dai yang mestinya mengajak, merangkul, mengambilkan suasana yang ramah, namun dia lebih banyak untuk menghajar orang yang berbeda itu, mencaci maki, bahkan keluar ungkapan-ungkapan kotor. Di sini Anda bisa amati, sering banyak para mubalik itu terpeleset lidahnya karena dia lupa sedang mengajar, bukan sedang menghajar.
Nah, yang berikutnya yang namanya dakwah itu membina, bukan menghina. Siapa yang dibina? Orang yang kurang dalam karakternya, orang yang kurang paham tentang syariat, orang yang tidak paham tentang fikih, maka dia bina. Bagaimana dia tahu cara sholat. Nah, dan ini pun harus bertahap. Dan namanya bina itu kan tidak secara otomatis langsung untuk mencapai dalam istilah kita langsung sempurna totalitas. Tapi ilmu itu akan disampaikan bertahap, berkelanjutan, dan berkesinambungan. Supaya apa? Orang yang menerima itu kemudian akan tahu ilmu secara bertahap. Maka yang menyebabkan seseorang tidak mau mengikuti, bahkan dia cenderung untuk tidak mampu untuk mengikuti karena proses penyampaian daripada dai itu tidak berjenjang, terlalu berat, bahkan belum masuk sudah ditakut-takuti. Yang namanya membina itu kan harusnya bertahap. Yang berikutnya yang namanya dakwah itu mencintai, nah, bukan mencaci. Maksudnya bagaimana? Seorang dai, seorang mubalik, seorang ulama itu kalau melihat ummah itu dengan ainur rahmah, bukan ainus suhti. Maksudnya ainur rahmah itu apa? Pandangan kasih sayang. Seorang orang tua atau orang yang memiliki dianggap tua dalam bidang keilmuan melihat jamaah yang berbeda dengan dirinya, namun dia dengan cara pandang yang tidak diliputi dengan kebencian, tapi dengan kasih sayang. Maka dia akan mengatur tutur katanya, dia akan mengatur sikapnya, dia akan mengatur perbuatannya. Ya, di sini yang perlu kita perhatikan adalah dia yang harus mampu menyesuaikan, bukan jamaah yang dipaksa menyesuaikan kepada dirinya. Di sini sering kita salah. Maka sering orang itu menginginkan harus begini, harus begini, harus begini. Salah. Kenapa saya katakan salah? Ya karena dia melihat jamaah itu harus seperti dirinya. Padahal jamaah itu kapasitasnya berbeda, kapabilitas keilmuannya juga berbeda, strata pendidikan pengetahuannya juga berbeda. Dengan pandangan kasih sayang itu akan muncul kesabaran. Dalam apa? Dalam menyampaikan ilmu pengetahuan. Dan inilah yang kemudian yang saya katakan seorang mubalik yang brilian. Yang namanya dakwah itu mengilhami, bukan menghakimi. Memberikan ilham itu berarti dia sedang mentransfer. Dia sedang memberi, bukan kemudian menjustifikasi. Maksudnya bagaimana? Eh, Seorang mubalik yang bagus, seorang dai yang bagus sebenarnya adalah dia yang mampu memberikan warna kepada seorang mat'u, seorang yang sedang disampaikan sebuah informasi pengetahuan. Bukan kemudian dia dia sempitkan, dia hakimi sehingga dia merasa paling benar, yang lain salah. Padahal yang perlu kita tahu adalah fikih itu memiliki madhab macamnya banyak. Kemudian hadis juga ribuan, ayat-ayat juga ribuan. Terkadang orang hanya memahami satu daripada hadis, menjustifikasi secara keseluruhan tanpa melihat hadis-hadis yang lain. Disinilah yang disebut aspek komparatif itu penting, karena aspek komparatif itu menyebabkan keleluasaan dalam pemahaman. Maka pemahaman yang sempit itu menjadi bukti dangkalnya pemikiran seseorang. Maka seorang mubalik, seorang dai yang berpandangan luas, maka dia akan mengilhami dan dia tidak akan pernah menghakimi antara satu dengan yang lainnya. Inilah yang menarik dalam terminologi seorang dai, bagaimana harusnya berdakwah itu. Dan inilah yang kemudian kita maknai bahwa dakwah kontemporer itu mestinya begini nih. Bukan lagi hujatan, bukan lagi caci makian, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang kemudian perlu kita kembangkan menjadi karakter yang berkualitas. Bagi siapa? Siapapun itu. Karena yang namanya dai, mubalik, selain dia bertanggung jawab atas keilmuan yang dia miliki, juga dia bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang dia sampaikan. Apa itu? Tanggung jawab ilmiah. Maka jangan sampai dia itu
menyesatkan jamaah. Jangan sampai dia itu menjerumuskan jamaah, tapi dia adalah orang yang mampu memberikan gambaran yang menarik, sehingga jamaah ini setelah selesai dari kajian yang dilakukan, dia mendapatkan salah satunya di antaranya adalah ilham dari ilmu pengetahuan, keleluasaan daripada pemikiran yang didapat daripada seorang dai tersebut. Nah, nanti akan kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.